Apa saja yang harus kita persiapkan untuk belajar SEO di tahun 2026 ini dan apa saja kira-kira budget yang harus kita keluarkan untuk persiapan SEO di tahun 2026? Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya, teman-teman sekalian ya, untuk persiapan di tahun 2026 ini terutama untuk SEO ada beberapa hal yang harus teman-teman siapkan. Ini untuk teman-teman yang mau belajar boleh atau teman-teman yang emang sudah tahu ilmunya teman-teman bisa mengoptimasi ini gitu ya. Nah, untuk yang pengen belajar ya, apa saja sih Mas Didik yang harus kami siapkan untuk belajar SEO gitu kan? Baik, yang pertama adalah teman-teman wajib mempersiapkan namanya adalah website. Nah, website ini saran saya teman-teman delegasikan aja selesai ya. Teman-teman boleh belajar untuk membuat website, boleh ya. Cuman saran saya SEO sama membuat website itu adalah dua kategori yang berbeda. Ya, teman-teman mau belajar membuat website ya nanti akan lama di teknisnya. Nanti teman-teman akan lama bagaimana cara ngeditnya dan lain sebagainya. Saran saya delegasikan. Nah, di mana Mas Didi kalau kita untuk membuat website, teman-teman boleh pakai jasa saya untuk membuat namanya jasa pembuatan website. Nanti DM aja teman-teman sekalian atau WA saya, nanti di deskripsinya ada ya. Kenapa Mas Didik? Karena SEO itu ibarat kata kalau kita mau lomba balap mobil teman-teman sekalian. Website itu adalah mobilnya gitu kan. Maka kalau kita mau balap mobil ya udah fokuslah balap mobil, jangan fokus buat mobil. Itu yang harus saya tekankan. Buat mobil sama balap mobil itu berbeda teman-teman. Kalau balap mobil bagaimana kita latihan nyetir, bagaimana kita bisa mengegas ya mobil ini agar bisa melaju kencang dan bisa juara pertama. Sementara membuat website itu sama dengan membuat mobil tersebut. Maka SEO tugasnya adalah mengoptimasi website. Bagaimana cara website kita ini bisa bertarung secara benar dan juga bisa menang di posisi yang terbaik gitu ya. Nah, saran saya teman-teman buat website dulu. Kalau emang belum ngerti buat website, delegasikan aja selesai. Itu yang pertama ya. Kalau tidak ada website, nggak ada yang bisa dioptimasi gitu kan. Nah, apalagi sekarang ya admin sudah mahal ya, biaya admin di Shopee, di Lazada, di Tokopedia dan lain sebagainya. Orang-orang sudah mulai membangun sebuah kerajaan sendiri namanya website gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman siapkan produknya. Ya, boleh siapkan produknya dulu baru website atau websitenya dulu baru produk juga boleh-boleh saja teman-teman sekalian, nanti tinggal diganti gitu kan. Nah, untuk produknya ini mantapkan produknya seperti apa ya teman-teman sekalian. Kalau SEO saran saya produk jasa. Produk jasa yang tahun 2026 ini yang menurut saya SEO sangat kuat untuk produk jasa. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat di status saya di Facebook, saya sangat membuka kerjasama dengan teman-teman yang mau saya optimasi produk jasanya. Kita sistem bagi hasil boleh, atau teman-teman secara profesional juga boleh. Produk jasa itu seperti apa Mas Didik? Produk yang bisa kita ya, yang kemampuan kita, kalian kita yang bisa teman-teman jual silakan dijual gitu kan. Atau teman-teman berbentuk rental, berbentuk sewa, berbentuk jasa, berbentuk konsultan, boleh. Ya, jasa ini seperti jasa konsultan, pakar, ahli, mentor, pelatihan, seminar, kursus privat. Nah, teman-teman boleh bermain di situ. Ya, itu. Kenapa? Karena produk jasa orang pasti nyarinya di Google. Contoh jasa tambal ban 24 jam, nggak mungkin orang nyarinya di Shopee teman-teman sekalian. Atau konsultan digital marketing, ya orang nyarinya di Google gitu kan. Jasa ya pembuatan website orang nyarinya di Google. Begitulah kira-kira ya, produk jasa sangat kuat untuk SEO di tahun 2026. Ya apalagi transaksional gitu kan. Nah, atau misalnya produk fisik boleh juga. Boleh. Saran saya produk fisik teman-teman bermain di wilayah B2B, produsen, distributor, agen, supplier, pabrik. Nah, mainkan pabrik, grosir. Nah, kalau ketemu pabrik, bagus sekali untuk wilayah SEO di tahun 2026. Oke, siapkan produknya yang akan teman-teman jual. Itu yang kedua. Yang ketiga, barulah nanti teman-teman yang harus teman-teman persiapkan berikutnya adalah teman-teman harus belajar namanya riset keyword. Ya, riset keyword ini seperti apa Mas Didik? Ya teman-teman, riset keyword itu teman-teman nanti masuk aja di aplikasi Google, boleh nanti ketik aja di situ ya, teman-teman bisa mengetik apapun yang teman-teman mau jual. Misalnya contoh kayak saya, jasa pembuatan website misalnya, spasi. Nanti akan keluar sih jasa pembuatan website profesional, jasa pembuatan website murah, jasa pembuatan website sekolah, jasa pembuatan website perusahaan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kata kunci jasa pembuatan website aja, banyak turunan-turunannya yang bisa teman-teman mainkan. Ya, bagaimana kalau nanti berada di posisi terbaik? Nah, itu lebih baik lagi. Ya. Nah, kenapa sih Mas Didik selalu menekankan SEO? Ya, apakah 2026 ini bagus SEO? Menurut saya bagus teman-teman sekalian. Dan SEO lebih fair lagi dibandingkan dengan SEO-SEO yang lalu gitu kan. Bahkan teman-teman sekalian, kalau teman-teman mau gitu kan, mindset yang harus teman-teman tekankan secara mindset, SEO itu kita bukan
mencari customer, customer lah yang mencari kita. Bukan kita yang menemukan customer, customer lah yang menemukan kita. Bukan kita yang seakan-akan butuh sama customer, customer lah yang seakan-akan butuh dengan kita. Nah, itu yang wajib teman-teman mindset kan seperti itu gitu kan. Makanya kita enaknya main SEO, orang yang datang, orang yang WA itu sudah ada niat untuk beli. Kenapa? Karena dia nyari. Kita nggak nawari, dia datang, dia nyari, dia datang, dia nawari malah. Dia malah seakan-akan dialah yang butuh. Halo Mas, benar ini jasa pembuatan website. Halo Mas, benar ini konsultan SEO. Halo Mas, benar ini jasa pembuatan aplikasi dan lain sebagainya. Nah itu. Nah ini namanya riset teman-teman sekalian. Nanti teman-teman boleh lakukan riset. Sebenarnya saya tuh jualan apa sih? Ada nggak sih yang mencari gitu kan? Maka mindset SEO ini dia akan mengumpulkan apa sih yang dicari orang. Ketika ada suggest-nya, maka ada kebutuhan pasarnya. Ketika ada kebutuhan pasarnya, berarti ada yang mencari. Makanya SEO itu nggak sekedar Google, TikTok. Teman-teman masuk di aplikasi TikTok, ketik di situ, ketemu suggest-nya, ketemu saran dari TikTok, itulah kebutuhan pasarnya. Itulah yang mencari. Ya, itulah yang akan kita buatkan konten, kan begitu polanya. Nah, itu ya teman-teman sekalian, riset ya. Oke. Nah yang keempat teman-teman cari guru, saran saya ya. Teman-teman cari guru, boleh belajar sama saya, boleh di luar saya juga boleh teman-teman sekalian, boleh. Kalau belajar sama Mas Didik gimana? Kalau belajar sama saya bisa berbentuk privat boleh, in-house training boleh, atau teman-teman lewat Zoom juga boleh, gak ada masalah, silakan ya. Nah kalau misalnya privat Mas Didik gimana? Privat teman-teman boleh datang ke tempat saya, atau saya juga datang tempat teman-teman sekalian, atau kita ketemu di tengah juga boleh ya, tidak ada masalah. Itu yang keempat teman-teman sekalian yang perlu teman-teman siapkan ya. Yang kelima, nah untuk tools, apakah kita harus ikut Mas Didik? Nah, ada beberapa hal tools yang bisa teman-teman mainkan. Pertama, ada namanya keywordtool.io dan ini gratis teman-teman sekalian. Kalau mau berbayar boleh, tapi gratis aja sudah dapat turunan-turunan kata kunci. Atau yang kedua, pakainya ahref.com. Ahref.com bayar ya 2,3 juta, itu yang paling murah, 5 juta itu yang standar gitu kan. Per bulan. Yang ketiga, kwvendor.com. Teman-teman bisa menggunakan kwvendor.com dan ini lumayan mahal, 1,5 juta per bulan ya. Yang keempat, ubersuggest.com. Nah, teman-teman bisa menggunakan ubersuggest.com. Itu tools yang akan teman-teman praktekkan untuk SEO gitu kan. Nah, berikutnya apa saja Mas Didik yang harus kami persiapkan? Berikutnya yang perlu teman-teman persiapkan bagaimana cara membuat konten di website, bagaimana cara membuat page di website, bagaimana cara membuat artikel di website. Itu yang harus teman-teman terapkan. Baru yang keenam nanti teman-teman belajar bagaimana membuat backlink. Inilah persiapan-persiapannya. Yang ketujuh ya pastikan teman-teman punya laptop, punya wifi ya. Punya laptop, emang harus punya laptop yang masih lewat HP nggak bisa teman-teman. Mohon maaf, lewat laptop paling baik, lewat laptop teman-teman bisa bikin konten di sana ya dan lain sebagainya. Itu persiapan untuk belajar SEO di tahun 2026. Saran saya teman-teman, produk jasa berbahagialah karena menurut saya produk jasa akan menjadi kesempatan emas untuk teman-teman belajar SEO di tahun 2026 ini. Orang-orang sudah mulai keluar dari SEO dan beberapa hal orang-orang sudah mulai sadar bahwasannya mereka yang mesti terpaku di marketplace, lama-lama orang-orang akan memilih membuat kerajaannya sendiri dengan website, membuat bagaimana mengoptimasi websitenya dengan teknik-teknik SEO, di mana teknik SEO ini gratis ya, kita tidak perlu bayar Google untuk berada di posisi teratas dan produk kita dicari orang dan orang seakan-akan butuh dengan produk yang kita buat seperti itu, sehingga website kita berada di posisi teratas, orang datang, orang percaya dan orang bisa transaksi dengan kita. Begitu, sumber manfaat ya. 2026, jadikan ini momen emas untuk teman-teman sekalian agar bisa bermain SEO dengan maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.